juga kuat, dan kamu bisa langsung mengendalikan ular besar Siki, kenapa kamu tidak membunuh kami saja? Luo Zeng bertanya dengan suara kental. Rubah mengendalikan dua ular besar, Siki, dan dapat dengan mudah menghalangi mundurnya mereka. Dari dasar labirin tak berujung sampai ke pojok kanan atas, tujuannya adalah untuk membunuh mereka, itu tidak perlu. Ketika Luo Zeng bertanya, yang lain juga mengangkat telinga. Namun, dilihat dari jawaban Fox sebelumnya, hasilnya mungkin tidak jauh lebih baik. Terlalu boros membiarkan Siki menelanmu, dan masih banyak binatang buas di mulutmu yang kelaparan. Rubah itu berbalik sambil berbicara, dan berjalan di sepanjang lorong ke sudut kanan atas. Kedua Siki datang dari kedua sisi masing-masing melihat jarak yang semakin dekat, kulit kepala mereka terasa mati rasa untuk beberapa saat. Meskipun mereka 10 juta tidak mau, mereka tidak punya pilihan sekarang dibandingkan dengan Rubah, ancaman ular besar Siki lebih realistis. Jadi di bawah pengawalan dua ular besar Siki, kelompok itu tidak punya pilihan selain mengikuti Rubah pelan-pelan. Di ujung pojok kanan atas, benar-benar ada beberapa binatang buas yang lebih kecil berkumpul, binatang buas yang melingkar itu terlihat seperti anjing, dan makhluk dari pantai seberang segera mengenalinya. Binatang dalam volume itu sepertinya anjing besi. Itu anjing besi. Kamu tidak berniat memberi kami makan anjing, kan? Anjing besi adalah binatang yang sangat umum di halaman pertama. Makhluk di sisi lain telah melihat banyak dan membunuh banyak, jadi mereka secara alami mengenalinya secara sekilas. Hah, itu benar, kamu sepertinya tiba-tiba menjadi lebih pintar, puji Rubah. Petik 2. Makhluk-makhluk dari pantai seberang ini terdiam beberapa saat. Mereka selalu menjadi anak kesayangan dari surga Brahma, dan mereka juga merupakan eksistensi teratas di seluruh pantai seberang. Sekarang mereka juga merasakan perasaan menjadi pisau dan ikan. Semua makhluk di sisi lain merasakan hawa dingin di hati mereka. Luo Zeng berjalan ke depan sambil diam-diam mengamati. Karena ekornya berbentuk kotak 9 persegi secara keseluruhan, terdapat banyak lorong vertikal dan horizontal, tetapi setiap lorong diblokir oleh tubuh ular besar Siki, yang sepenuhnya menghalangi jalan keluar. Ketika Rubah melintasi bagian horizontal lainnya, Luo Zeng tiba-tiba mengangkat alisnya. Di pojok kanan atas ada dua susunan bintang segi 6 simetris kiri dan kanan. Fei Yu, sapa Luo Zeng dengan suara rendah. Fei Yu, Kuai Jian dan makhluk lain dari pantai seberang juga melihat dua formasi bintang heksagonal. Faktanya, ada cukup banyak susunan bintang heksagonal di ujung labirin yang tidak terputus, dan ada hampir 2 susunan bintang heksagonal yang didistribusikan setiap 3 bagian. Tetapi bahkan jika susunan bintang berujung 6 diubah menjadi bentuk aslinya, masih tidak mungkin untuk menjadi lawan Orochi-Siki, jadi tidak ada yang berencana untuk bersembunyi di dalamnya sekarang, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Tapi sekarang berbeda. Tidak ada yang mau memberi makan anjing seperti makanan. Daripada duduk dan menunggu mati, lebih baik bertarung sampai mati. Makhluk-makhluk dari sisi lain ini jelas berpikir untuk pergi bersama. Saat mereka melewati lorong, dua kelompok orang bergegas ke kedua sisi. Dalam sekejap mata, makhluk-makhluk dari sisi lain ini telah melangkah ke dalam susunan bintang heksagonal, dan masing-masing dari mereka akhirnya kembali ke wujudnya sendiri, dengan ekspresi di wajah mereka seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Bagaimanapun, di ruangan susunan bintang berujung 6, setidaknya dia bisa bertarung dengan kekuatan aslinya. Gadis. Rubah-rubah berdiri di sudut kanan atas labirin tak berujung, menyaksikan adegan berebut dengan mencibir. Ada banyak ruang susunan bintang heksagonal di ujung labirin tak berujung, sebagian besar dari orang-orang ini akan melarikan diri ke ruang susunan bintang heksagram jika mereka menolak untuk melepaskannya, dia secara alami dapat memprediksinya. Apakah kamu pikir kamu akan bisa bertarung jika kamu mengembalikan wujudmu sendiri? Tidak ada seniormu yang bisa melarikan diri dariku. Apakah kamu pikir kamu bisa? Hehehe. Tawanya sangat manis renyah sekali seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup melalui lonceng angin. Namun dalam tawa yang begitu indah, ada jejak rasa dingin yang langsung meresap ke tulang semua makhluk di seberang, membuat mereka menggigil. Lalu dia perlahan berbalik dari sudut kanan atas. Dia turun. Apakah kamu akan memasuki susunan bintang berujung 6 begitu saja? Dia tidak ingin mendorong ular besar Siki untuk melakukannya itu sendiri. Semua orang sangat gugup. Meskipun mereka telah memulihkan wujud mereka sendiri, mereka tidak berpikir mereka dapat menangani ular besar Sieki. Jika Rubah mendorong ular besar Siki langsung ke ruangan susunan bintang berujung 6, itu masih dapat menghancurkan semua orang, bahkan jika orang-orang ini memiliki beberapa metode yang sangat unik, masih akan sulit untuk dihadapi. Tapi melihat postur Rubah ini, dia sebenarnya berencana untuk pergi sendiri. Ketika Rubah berjalan ke tengah lorong berselang-seling, langkah kakinya berhenti. Luo Zeng,
Fei Yu dan Kuai Jian dan makhluk lain dari sisi lain terletak di ruang susunan bintang heksagonal di sebelah kiri, sementara Wudang dan kelompok lain makhluk dari sisi lain terletak di ruang heksagonal di sebelah kanan ruang Star Array. Setelah beberapa saat, dia telah membuat pilihannya dan berjalan menuju ruangan dengan susunan bintang berujung 6 di sebelah kanan. Ketika Wudang dan makhluk lainnya melihat rubah mendekat, mata mereka berkilat. Mereka tidak memiliki cara yang baik untuk mengambil ular besar Siki, tetapi jika rubah ini masuk, mungkinkah masih ada peluang? Ada gerakan tiba-tiba dalam permainan mati, dan semua orang akan mati-matian memanfaatkan kesempatan ini. Berdiri terpisah, semuanya. Karena dia bisa mengusir ular besar Siki, jika dia ditahan, Siki seharusnya bisa mundur. Pada titik ini, semuanya, jangan sembunyikan, lakukan saja apa yang kamu bisa. Gunakan itu. Wudang dan yang lainnya awalnya bersandar di sudut tembok, tetapi sebelum pertempuran, mereka mengumpulkan keberanian di hati mereka, dan di ruangan yang tidak terlalu luas, mereka berdiri dengan wajah kipas, dan kekuatan berkumpul di tubuh mereka. Saat rubah melangkah ke dalam ruangan dan menginjak heksagram, dia menunjukkan wujud aslinya. Dia terlihat seperti gadis kecil berusia 13 atau 14 tahun, tetapi ada 2 telinga berbulu di atas kepalanya, lingkaran cahaya samar keluar dari seluruh tubuhnya, dia sempurna seperti batu giok putih, rambut lavendernya tergerai, dia menutupi sebagian besar wajahnya yang gemuk seperti bayi. Bentuk ini benar-benar menjijikkan, rubah memandangi tubuhnya. Sebagai binatang buas dalam gulungan, dia berpikir bahwa bentuk gulungan gambar adalah bentuk tingkat yang lebih tinggi, dan jenis tubuh dengan terlalu banyak detail ini adalah bentuk tingkat yang sangat rendah. Semuanya, lakukan. Wudang meraung saat rubah berubah menjadi bentuk normal. Tubuhnya sedikit miring, dan ada tablet giok ungu ekstra di tangannya. Off. Dengan sejumput tiba-tiba Wudang, tablet giok ungu telah dihancurkan menjadi bubuk olehnya. Tepat setelah tablet giok ungu hancur, sekelompok bayangan ungu muncul darinya. Ketika bayangan ini muncul, ia melepaskan aura yang luas. Aura ini terkurung di ruangan ini, dan di bawah tekanan kuat, semua orang mundur. Ambil beberapa langkah. Titik. Hanya gadis rubah yang berdiri di sana dengan hampa, tidak bergerak. Ini adalah kartu 10.000 roh. Tampaknya itu adalah kartu roh tingkat atas. Seperti yang diharapkan dari klan Ziyun, mereka akan membiarkan mereka membawa benda ini. Petik 2. Setelah melihat bayangan ungu, api harapan di hati makhluk di sisi lain tiba-tiba menyala. Pada hari ini, kartu Wanling berasal dari 33 hari. Dalam 33 hari, ada sebuah gunung bernama Tianfeng, dan ada bentuk kehidupan energi murni di gunung Tianfeng. Jenis kehidupan ini mirip dengan tubuh energi murni, dengan temperamen yang lembut dan jumlah yang besar. Setelah mereka lahir, tua, sakit, dan mati, mereka akan mengebor semacam batu giok ungu di gunung Tianfeng dan menyimpannya di sana. Semakin banyak kehidupan terbenam, semakin tinggi tingkat batu giok. Dibagi menurut warnanya, ada 6 tingkat plakat Tianbong Wanling, dan tingkat 6 disebut kartu roh teratas, yang merupakan pembunuh total bahkan dalam 33 hari. Plakat Tianbong Wanling ini adalah tanda pribadi kakek Wudang, telah disembunyikan selama bertahun-tahun dan tidak digunakan, awalnya diberikan kepada Wudang untuk pertahanan diri setelah Wudang memasuki hari ke-33. Wudang tidak pernah berpikir bahwa dia akan menggunakan benda ini di gulungan gambar abadi, tetapi gadis rubah ini memberinya kesempatan, jadi dia secara alami tidak keberatan dibandingkan dengan kartu roh yang berharga, hidupnya adalah yang paling penting. Huho. Bayangan ungu yang mengandung energi murni menyelimuti kepala gadis rubah menghadapi paksaan energi yang kuat ini, gadis rubah hanya mengangkat tangannya sedikit, dan 2 kuku merah muda pucatnya terjalin. Sepertinya ada beberapa aturan yang dimainkan olehnya, dan aturan itu menyebar dari ujung jarinya. Bayangan ungu yang melonjak ditekan, menyusut, dan menghilang dalam sekejap. Sementara Wudang masih dalam keadaan linglung, dia tiba-tiba dipukul keras dengan palu godam di dadanya, dan terdengar ledakan yang teredam, dan seluruh tubuhnya terjebak di tanah, di dinding. Otot, tulang, dan daging di sekujur tubuhnya meledak selapis demi selapis, dan seluruh orang itu hampir hancur, tetapi jiwanya tidak terluka parah, tetapi hanya tersisa 1 nafas. Mereka tidak suka memakan benda mati, rubah menekankan. Dia mengulurkan jari merah mudanya dan dengan lembut mengaitkannya, mengupas Wudang dari dinding, menyeretnya ke arah formasi bintang berujung 6 dan melemparkannya keluar ruangan. Saat Wudang terlempar keluar, tubuh Wudang hancur berkeping-keping, dan benda-benda yang hancur berubah menjadi gambar, tersebar di gulungan putih. Anjing besi di pojok kanan atas yang mengejutkan itu sepertinya mencium bau darah, dan merangkak perlahan di sepanjang lorong. Mereka mulai melahap tubuh Wudang yang rusak. Makhluk yang tersisa dari sisi lain ruangan di sebelah kanan gemetar seperti sekam, berpikir bahwa mereka benar-benar akan menjadi makanan untuk Iron Dog Beast, mereka tidak dapat menahan rasa takut. Dalam hati mereka,
Metode yang aneh sekali. Lagi pula sudah mati, lawan. Petik 2. Makhluk-makhluk di sisi lain itu mengumpulkan keberanian terakhir mereka dan bergegas maju. Kulit gadis rubah itu tidak berubah sama sekali, dia menggenggam jari-jarinya dengan ringan, mengetuk dan menjentikkan kuku merah mudanya dengan ringan. Bang 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 bang. Kekuatan besar menghantam dada mereka. Tidak peduli apakah itu suku bencana bumi dengan tubuh yang kuat atau suku penarik lebah dengan ukuran tubuh hanya sekepalan tangan, mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Belakang, dan tubuh mereka ditekan ke dinding, dia akhirnya sekarat. Gadis rubah mengaitkan jarinya lagi, dan makhluk setengah mati dari sisi lain berubah menjadi lukisan dan melemparkannya ke lorong untuk memberi makan anjing. Setelah membuang makhluk terakhir dari sisi lain, dia berbalik perlahan, dan mengalihkan pandangannya ke ruangan di sebelah kiri melalui lorong. Setelah membersihkan ruangan di sebelah kanan, saatnya pindah ke ruangan di sebelah kiri. Menghancurkan. Pintu dari dua susunan bintang heksagonal saling berhadapan. Luo Zeng dan yang lainnya ada di ruangan di sebelah kiri, dan mereka dapat melihat dengan jelas ketika pandangan mereka tidak terhalang, wajah makhluk-makhluk ini dari sisi lain semuanya berwarna hijau. Gadis rubah tahu bahwa makhluk di sisi lain ruangan di sebelah kanan sedang menonton dari udara, mulut kecilnya sedikit mengerucut, dan dia menunjukkan senyum muda dan mengharukan, "Aku di sini." Suara yang menyenangkan itu sepertinya menjadi janji hakim hidup dan mati, dan itu berubah menjadi jejak udara dingin yang mengalir ke udara di punggung semua orang. Kembali. Kita hanya bisa bertarung dengannya. Bertarung. Kamu bahkan tidak bisa mengorbankan kartu 10.000 roh. Apakah kamu memiliki sarana yang lebih kuat? Kiri tidak lemah, orang juga berencana untuk melawan Jedi, tapi apa hasil sebenarnya? Apa hal yang paling menakutkan adalah tidak berdaya dalam situasi putus asa. Mereka menyaksikan gadis rubah berjalan keluar dari formasi bintang berujung 6, melihatnya berubah menjadi lukisan yang indah, menjulang di tanah dan perlahan bergerak menuju sisi ini, tetapi mereka tidak dapat memikirkan tindakan balasan apapun. Metode apa yang baru saja dia latih? Tampaknya telah secara langsung melarutkan energi di kartu Tianfeng Wanling, kata Fei Yu dengan suara yang dalam. Dia mungkin salah satu dari sedikit yang bisa mempertahankan ketenangannya. Luo Zeng juga berpikir. Kartu Heavenly Blessing All Spirits yang ditawarkan oleh Wudang sangat kuat, bahkan jika Luo Zeng tidak berada di ruangan yang sama, dia dapat merasakan kekuatan yang kuat itu. Dan gadis rubah itu tidak secara langsung melawan kartu Tianfeng Wanling, dia menggunakan beberapa cara untuk menyelesaikannya. Tapi energi yang begitu kuat di kartu Tianfeng Wanling langsung dihilangkan tak terlihat. Metode macam apa ini? Saya belum pernah melihat metode seperti itu, dan saya bahkan tidak tahu bahwa orang yang begitu kuat disembunyikan dalam gulungan abadi, kata Yuan Shi Tianzun dengan serius. Bahkan Yuan Shi Tianzun yang berpengetahuan luas tidak dapat memahaminya, dan hati Luo Zeng sedikit tenggelam. Tepat ketika semua orang ragu-ragu, Fei Yu tiba-tiba berkata, "Saya memiliki tali jebakan, selama makhluk hidup terjebak, segala cara dapat ditahan." Tali jebakan. Makhluk dari sisi lain yang bisa masuk ke gulungan gambar abadi juga menjadi fokus kultivasi oleh berbagai ras, dan mereka benar-benar membawa banyak hal baik. Aku tidak tahu apakah Ling Suo berpengaruh pada gadis rubah itu, Fei Yu ragu-ragu. Apakah berhasil atau tidak, kamu bisa mencobanya. Mata Luo Zeng menyala, dan semangat juangnya sudah muncul di dadanya. Dilihat dari pengalaman Luo Zeng mengembara dalam situasi putus asa, jika dia ragu-ragu saat ini, itu adalah jalan buntu, dan masih ada secercah kehidupan dalam serangan balik Jedi. Lalu, ada kilatan tekad di mata Fei Yu. Setelah mengambil 2 langkah, tangan kanannya sedikit bergetar, dan tali emas muncul di lengannya. Tali itu melingkari lengannya seperti ular. Luo Zeng juga memamerkan sosoknya dan berdiri di sisi susunan bintang berujung 6. Karena gadis rubah ini adalah makhluk yang hidup dalam gulungan gambar abadi, dia pasti berbeda dari mereka. Apakah cara yang biasa efektif adalah tanda tanya besar, tetapi dia tidak punya pilihan. Adapun makhluk lain dari sisi lain, mereka mundur jauh di kedua sisi. Tidak, percuma. Itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Kita semua akan mati, kita akan mati. Setelah melihat pemandangan di ruangan sebelah kanan, mereka kehilangan semangat juang, yaitu, dengan respons aktif Luo Zeng Yu Fei Yu sia-sia di mata mereka. Kakak Luo Zeng, aku punya harta yang bisa melindungi kalian semua. Kuai Jian juga berdiri. Dia memiliki labu ungu kecil di tangannya. Saat dia berbicara, dia mengarahkan mulut labu itu ke Luo Zeng dan Fei Yu, dan mulut labu itu mengeluarkan lapisan tipis dengan kilau samar. Di bawah kepakan film-film ringan ini, mereka benar-benar menyatu pada Luo Zeng dan Fei Yu. Hari ini, Kun Yi dapat menanggung kekuatan 50.000 dewa, kata Kuai Jian. 50.000 dewa sudah menjadi kekuatan yang cukup. Jika diberikan kepada mereka yang kuat di alam jiwa suci di dunia induk, dikombinasikan dengan roh sumber kekacauan mereka sendiri, mereka bahkan dapat menahan serangan kekuatan biasa di alam abadi.
Itu bukan token biasa dari sisi lain. Baik Luo Zeng maupun Fei Yu tidak berbicara, melihat gadis rubah di tanah perlahan bergerak, perlahan mendekati formasi bintang berujung 6, dan kemudian sosok yang menarik perhatian mulai memadat. Lakukan. Luo Zeng memarahi suara rendah. Fei Yu mengulurkan tangannya dan mengguncangnya tiba-tiba, dan tali roh yang mengantuk sudah melilit tubuh gadis rubah itu. Pada saat Ling Ling Suo melilit gadis rubah, kekuatan di tubuh Luo Zeng tiba-tiba meledak, dan tinju dengan kekuatan besar telah menghantam gadis rubah itu. Pada saat Luo Zeng kehabisan tenaga, Fei Yu, Kuai Jian, dan makhluk lain di sisi lain ruangan itu terkejut. Kartu Tianben Wanling yang baru saja dikorbankan Wudang sudah sangat kuat, tetapi pukulan Luo Zeng memiliki setengah momentum, yang berarti kekuatan Luo Zeng sebanding dengan setengah dari kartu Tianbong Wanling. Itulah kekuatan yang hanya dimiliki oleh mereka yang berada di alam abadi, bukan? Orang-orang yang hadir ini semuanya ada di sini untuk mencapai alam abadi, dan semua orang tidak berada di alam abadi. Tapi situasi saat ini sangat kritis, semua orang ngeri, tapi yang paling keberatan adalah gadis rubah daripada Luo Zeng. Bisakah tinju ini menghancurkan gadis rubah sampai mati? Gadis rubah yang diikat oleh tali roh yang terperangkap tidak bereaksi, dia melihat kepalan tangan besar menghantam kepalanya. Boom! Saat tinju Luo Zeng menyentuh gadis rubah Tianling Gai, jantungnya berdetak kencang, ada lelucon. Setelah gadis rubah diikat oleh tali roh yang terperangkap, dia tampaknya benar-benar kehilangan kemampuan dan kekuatan gaibnya. Penutup Tianling langsung dihancurkan oleh Luo Zeng, dan gambarnya berdarah dan mengerikan. Gadis rubah dengan separuh kepalanya hancur belum mati, dia mengangkat tangan kanannya sedikit, dan kedua jari merah mudanya bertautan ringan, dan kekuatan gaib yang aneh akan segera keluar. Retak, retak. Tangan Luo Zeng tiba-tiba menonjol, dan dia menggenggam lengan kurus gadis rubah itu dan memutarnya dengan keras. Lengannya patah, dan kekuatan hukum aneh yang dilepaskan oleh ujung jarinya tidak dapat dilepaskan secara alami. Pada saat ini, Luo Zeng secara alami tidak dapat merasa kasihan sedikit pun. Setelah lengannya patah, pukulan lain mengenai dadanya secara langsung. Kekuatan mengerikan langsung menembus dadanya, dan tubuh mungil ini terbang mundur. Karena dia menghadapi formasi bintang berujung 6, dia telah berubah menjadi lukisan di tanah ketika dia terbang terbalik, bergegas keluar dari pintu kamar, dan menabrak dinding di seberang koridor, dan tubuhnya yang tidak lengkap menjadi rata. Lebih banyak hit patah. Lukisan yang dia ubah tidak bisa lagi menunjukkan bentuk seseorang, tetapi berserakan di tanah seperti karung pecah. Fei Yu masih memegang ujung lain dari tali Ling Ling, setengah dari tali pengikat naganya dalam bentuk normal, dan setengah lainnya terbentang keluar ruangan, terjerat dengan lukisan seperti karung yang rusak. Apakah dia sudah mati? Fei Yu bertanya dengan prihatin. Bahkan jika gadis rubah itu hancur, dia tidak berani mengambil kembali tali roh yang terperangkap. Jika dia adalah makhluk normal dari sisi lain, dia seharusnya sudah mati, kata Luo Zeng dengan alis. Kepalanya hancur dan dadanya tertusuk, bahkan pembangkit tenaga listrik immortal Willem akan mati. Makhluk-makhluk di sisi lain yang memilih untuk menyerah juga menatap lukisan-lukisan seperti karung yang rusak di tanah. Penampilan Luo Zeng telah sepenuhnya membalikkan situasi, dan mereka tiba-tiba merasa bahwa mereka dapat bertahan hidup. Namun, gagasan untuk hidup hanya untuk 3 tarikan napas. Setelah 3 tarikan napas, semua orang melihat karung pecah di tanah bergerak. Tubuh mengkilap. Melihat gerakan karung rusak di tanah, jantung semua orang berdetak kencang. Ini belum mati. Ketika makhluk hidup berkultivasi ke tingkat dewa sejati, vitalitasnya menjadi sangat ulet, dan tidak masalah jika ia kekurangan tangan dan kaki, atau bahkan menghancurkan organ dalamnya. Tetapi bahkan jika itu mencapai sisi lain, dantian dan jiwa yang paling penting masih tidak dapat terluka parah, dantian dihancurkan dan tidak diperbaiki, dan jiwa dihancurkan bahkan jika dihancurkan. Setidaknya makhluk yang telah dihubungi Luo Zeng pada tahap ini belum dapat melarikan diri dari level ini, bahkan roh darah Xuan Wu, salah satu dari 10 binatang buas teratas, tidak terkecuali, dan jiwa yang hancur juga sama. Baru saja Luo Zeng menembak tanpa ampun, hanya untuk memotong kekuatan gadis rubah itu. Kekuatan dahsyat itu hampir menghancurkannya berkeping-keping, tapi dia masih hidup. Dia baik-baik saja. Monster macam apa ini? Bukankah itu baru saja melukai jiwa? Kumpulan benda yang jatuh ke tanah bergerak perlahan, dan sambil terus bergerak, gumpalan hitam ini terus-menerus menyatu dan mengatur ulang. Ketika kumpulan benda ini sampai di pintu kamar, hampir berubah menjadi bentuk gadis rubah. Dia kembali, kata Fei Yu getir. Kalau begitu lakukan lagi, kata Luo Zeng tanpa ekspresi. Pokoknya, tidak ada cara untuk menghukum rubah betina ini sekarang. Jika dia masih bisa dihancurkan, maka semua orang bisa menghabiskan begitu banyak waktu. Orang ini tidak bisa dilahirkan kembali tanpa batas waktu. Gadis rubah memasuki susunan bintang berujung 6 lagi. Pada saat ini, tali roh mengantuk Fei Yu telah ditarik kembali.
Dia melihat gadis rubah itu akan terbentuk kembali, dan tali roh mengantuk dilemparkan untuk mengikatnya lagi. Pada saat yang sama, kekuatan dalam tubuh Luo Zeng tiba-tiba meledak, dan dia meledak ke arah gadis rubah itu. Tetapi pada saat ini, tubuh gadis rubah itu tiba-tiba bersinar dengan kilau berwarna kaca, dan kulitnya yang seputih salju tiba-tiba menjadi tembus cahaya setelah berubah menjadi tekstur ini, tubuhnya menjadi sangat kuat setiap saat. Bang! Saat dia melihat pukulan Luo Zeng datang, dia mengangkat telapak tangannya dan mencubit tinju Luo Zeng dengan mudah. Pukulan ini, yang berisi 80.000 kekuatan ilahi, dengan mudah diblokir oleh dia turun. Apakah menurutmu tali ini bisa menjebakku? Gadis rubah itu meraih tinju Luo Zeng dengan satu tangan, dan tangan lainnya meraih tali roh yang terperangkap yang mengikatnya. Tidak bisakah kamu? Murid Fei Yu sedikit menyusut. Faktanya, ketika dia melihat seluruh tubuh gadis rubah berubah menjadi warna mengkilap, dia sudah dalam suasana hati yang buruk. Jika tali roh yang terperangkap memiliki efek, tidak mungkin gadis rubah memiliki perubahan seperti itu. Satu-satunya penjelasannya adalah bahwa tali tidak berpengaruh sama sekali. Gadis rubah itu meraih tali roh yang mengantuk dan menariknya dengan ringan, dan ekor tali itu ditarik keluar dari tangan Fei Yu, dan kemudian dia masih di tanah, dan mata besar itu dipindahkan ke Luo Zeng, dan wajah tembus pandang ada senyum di wajah. Kamu belum menyerah. Saya pikir mereka sudah menyerah. Sebagian besar makhluk di sisi lain ruangan ini hampir tidak memiliki semangat juang sama sekali, baik menggantungkan harapan mereka pada Luo Zeng dan yang lainnya, atau menunggu mati. Hanya Fei Yu dan Kuai Jian yang memiliki sedikit semangat juang. Tapi pria di depannya ini benar-benar berbeda, sepertinya ada percikan api di matanya. Meskipun dia diam, dia penuh semangat juang, dan dia sepertinya tidak menyerah sama sekali. Mengapa menyerah? Mata Luo Zeng terbuka, dan tangan lainnya tergenggam di bahu gadis rubah. Setelah tubuh gadis rubah berubah menjadi tembus cahaya, tubuhnya menjadi licin dan sangat kuat. Luo Zeng menggenggam bahunya dan menariknya dari tanah, dan membanting ke tanah di belakangnya. Ledakan. Riak kekuatan menyebar kemana-mana, dan makhluk-makhluk di sisi lain yang bersandar di dinding merasakan kekuatan yang menyebar, dan kewalahan serta terengah-engah. Ruangan susunan bintang berujung 6 dibangun oleh peradaban Suna dengan aturan, dan hampir tidak bisa dihancurkan. Tanahnya secara alami sangat padat, dan kekuatan kepala-kepala yang kejam ini tidak kecil. Tapi gadis rubah dengan tubuh berkaca-kaca tidak menunjukkan retakan sedikit pun. Dia hanya menggantung tubuhnya terbalik dan menatap Luo Zeng dengan sarkasme. Kekuatan 90.000 dewa, batasmu. Luo Zeng dapat melepaskan hampir 200.000 dewa. Tetapi dengan cara ini, Chaotic Soul Spirit Luo Zeng akan lelah untuk sementara. Meskipun waktunya sangat singkat, itu masih akan sangat berbahaya. Jadi Luo Zeng mengendalikan kekuatan di bawah 100.000 dewa. Melihat ekspresi mengejek gadis rubah, Luo Zeng menendangnya ke udara, dan tubuhnya tiba-tiba menekan, dan kekuatan para dewa meledak lagi. Pukulan lain menghantam dada gadis rubah itu. Boom! Gadis rubah itu dikirim terbang dan menabrak dinding. Makhluk dari sisi lain di samping gadis rubah itu gemetar. Jika dia ditabrak oleh gadis rubah itu, dia mungkin akan langsung mati. Tingkat kekuatan ini tidak cukup, kata gadis rubah dengan senyum mengejek, dan dia berencana untuk membunuhnya. Melihat warna kaca transparan di tubuhnya berangsur-angsur memudar, Luo Zeng mengangkat tangan kirinya sedikit, dan Luo Zeng mengedipkan mata. Fei Yu. Tanda seru petik 2. Saat gadis rubah diikat oleh tali roh yang terperangkap, ekspresinya sedikit membeku, dan jari telunjuk serta ibu jarinya yang ramping digenggam bersama, tetapi kekuatan aturan gagal dipicu, dan tali roh yang terperangkap mulai berlaku. Di wajahnya yang agak kekanak-kanakan, sepasang alis bengkok berdiri dengan tajam. Dia memiliki semacam penghinaan untuk dilihat. Baiklah, karena kamu ingin mati lebih sedih lagi, maka aku akan memenuhimu. Ternyata tali arwah yang terperangkap itu bukannya tidak efektif, paling tidak bisa mencegahnya menggunakan kekuatan gaib jari yang saling bertautan. Bentuk kaca, tapi dia tidak bisa menggunakan kekuatan magis dalam bentuk kaca. Tepat ketika gadis rubah mengambil tali roh yang mengantuk dan melemparkannya ke tanah, Luo Zeng diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Fei Yu, memintanya untuk mengambil tali roh yang mengantuk. Meskipun Luo Zeng tidak tahu kartu apa dan kekuatan gaib yang dimiliki gadis rubah itu, tetapi dia tidak dapat menahan kekuatan aneh dari dua jari yang saling terkait. Memiliki roh yang terperangkap setidaknya dapat mencegahnya menggunakan metode itu. Warna kaca pudar muncul kembali di tubuhnya pada saat yang sama. Dia mengulurkan tangan untuk meraih punggung Ling Suo yang mengantuk. Fei Yu sangat pintar, dan tanpa kehilangan kesempatan, dia menarik kembali Ling Suo yang mengantuk, dan menatap gadis rubah itu dengan waspada. Ngomong-ngomong, Fei Yu juga mengerti bahwa hari ini kamu mati atau aku hidup, dan dia tidak takut menyinggung gadis rubah. Jika itu masalahnya, maka aku akan membunuhmu.
Gadis rubah itu tidak ingin bermain jungkat-jungkit dengan Feiyu, warna kekerasan di wajahnya menyala, dan tangan seperti kaca itu menusuk gadis di sebelahnya. Seperti kilat kepala makhluk itu dari sisi lain. Boom! Kepala makhluk dari sisi lain meledak seperti semangka. Saat berikutnya, tubuh mungilnya, yang tidak setinggi dada Luo Zeng, menabrak Luo Zeng. Boom! Luo Zeng pingsan dan menempel di dinding di sisi lain. Gadis rubah sangat percaya diri dengan tubuhnya yang berkaca-kaca, dan inilah yang diharapkan Luo Zeng. Menghancurkan pertahanan. Luo Zeng berbalik saat dibombardir di dinding. Boom! Raungan keras terdengar di telinga Luo Zeng, hampir memekakkan telinga. Gadis rubah itu menabrak dinding dengan keras, dan memalingkan wajahnya tanpa ekspresi. Reaksinya tidak lambat, tapi tidak cukup cepat. Wajah Luo Zeng tenggelam, dan tubuhnya berbalik lagi. Tapi kecepatan gadis rubah itu terlalu cepat, dan sebelum Luo Zeng bergerak, satu tangan telah meraih lengan Luo Zeng. Luo Zeng diangkat oleh gadis rubah, dibanting, dan di belakangnya jatuh ke tanah. Boom! 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 Dengan tubuh mesum dan kekuatan yang menakutkan, setiap kali mereka menabrak, gelombang kejut tak terlihat menyebar. Makhluk dari pantai seberang juga menjadi lebih pintar, dan setiap kali mereka berdua memiliki kecenderungan untuk mendekat, mereka akan bersembunyi jauh, agar tidak terpengaruh. Kekuatan yang begitu mengerikan, selama diangkat, tidak akan mati atau dinonaktifkan. Setiap kali gadis rubah menyerang, tubuh makhluk di sisi lain bergetar, mereka takut pada gadis rubah di hati mereka, tetapi mereka dengan tulus mengagumi Luo Zeng. Pantas saja baik klan Wukong maupun klan Yuanling menginginkan orang ini, tubuh orang ini memang sangat tirani. Wajah Feiyu menunjukkan ekspresi khawatir. Tubuh fisik Luo Zeng adalah tirani, tetapi itu bukan cara untuk menanggungnya sepanjang waktu, tidak peduli kekuatan magis apa yang digunakan Luo Zeng untuk menstabilkan dirinya, cepat atau lambat itu akan dihancurkan oleh kekuatan kasar gadis rubah. Bang! Bang! Tianhu Yunyi yang dirilis oleh Kuai Jian sangat unik, meskipun hanya dapat menanggung kekuatan 50.000 dewa, Tianhu Yunyi memiliki karakteristik yang penting, yaitu dapat dilahirkan kembali secara terus-menerus. Setiap kali gadis rubah menghancurkan Luo Zeng di tanah, setelah kekuatannya melebihi batas 50.000 dewa, mantel bulu labu langit langsung hancur. Tapi begitu dia mengangkat Luo Zeng, Tianhu Yunyi membungkus seluruh tubuh Luo Zeng dalam sekejap, jadi Tianhu Yunyi sebenarnya bisa dianggap sebagai versi yang disempurnakan dari Chaotic Soul Spirit. Tentu saja, pakaian bulu labu surgawi tidak dapat dibandingkan dengan roh asal Chaotic dalam tubuh Luo Zeng, satu-satunya kekurangan adalah pakaian bulu labu surgawi memiliki batas waktu. Dengan kerja sama Tianhu Yunyi dan Chaotic Soul Spirit, Luo Zeng sudah cukup untuk menanggung kekuatan 150.000 dewa secara langsung. Gadis rubah itu menghancurkan di depannya dan menggunakan hampir 100.000 kekuatan ilahi. Secara alami, dia tidak dapat menyebabkan kerusakan sedikit pun pada Luo Zeng. Tetapi setelah menemukan bahwa tubuh Luo Zeng sangat kuat, kekuatan gadis rubah itu juga meningkat. Meningkat secara bertahap. 110.000, 120.000, 130.000. Dia awalnya berpikir bahwa kekuatan pamungkas Luo Zeng adalah 90.000, karena serangan Luo Zeng terbatas pada level ini sebelumnya. Sekarang diketahui bahwa batas Luo Zeng jauh lebih dari itu. Tapi dia tidak percaya bahwa daya tahan Luo Zeng yang tak terbatas, menambahkan sedikit kekuatan, cepat atau lambat akan menghancurkan orang ini berkeping-keping. 140.000. Boom. Ketika Luo Zeng menghantam tanah, selain membuat raungan besar, bahkan ada suara yang tajam. Pada saat menyentuh tanah, tubuh Luo Zeng berputar dengan keras, seperti memanjat tiang kayu, memegang lengan berkaca-kaca gadis rubah dengan kedua tangan dan kaki. 150.000 adalah batasnya. Setelah batas perlindungan tubuh terlampaui, Chaotic Soul Spirit akan kelelahan dan tubuhnya akan terluka, jadi dia harus melawan. Dia baru saja meraih lengan gadis rubah itu dengan kedua tangannya dan ingin melemparkannya ke belakang, tetapi mata gadis rubah itu menunjukkan seringai yang menyedihkan. Kendali kekuatannya tidak lebih lemah dari Luo Zeng. Melihat tubuh Luo Zeng bersandar ke belakang dan hendak mengusirnya, gadis rubah itu benar-benar berbalik, dan seluruh orang itu dengan cepat berbalik di udara. Pada saat yang sama, tangan itu berbalik Luo Zeng gesper. Saat dia berada di tanah, Luo Zeng telah diangkat tinggi, dan pada saat yang sama melemparkannya dengan keras ke dinding, dengan gerakan yang terampil dan koheren. Boom! Kekuatan yang meledak di bawah hantaman ini telah mencapai 160.000 kekuatan suci. Tianhu Yunyi dan Hunyuan Spirit mengambil 150.000, dan tambahan 10.000 Divine Power harus ditanggung oleh tubuh Luo Zeng. Tubuh kesengsaraan segudang Luo Zeng memiliki 9 ukiran tulang perampokan, dan kekuatannya tidak lemah, dia hanya merasakan darahnya berjatuhan sebentar setelah memakan 10.000 kekuatan ilahi, tetapi tidak ada kelainan lainnya.
116.000 kekuatan suci dapat dilawan, lalu lanjutkan, gadis rubah itu berjalan ke arahnya sambil tersenyum. Senyumnya polos, seperti gadis tukang perahu yang sederhana, tetapi ada ancaman mengerikan yang tersembunyi di balik senyuman ini. Makhluk di sisi lain hanya tahu bahwa tubuh Luo Zeng sangat tahan, tetapi mereka tidak pernah tahu kekuatan seperti apa yang dibawa Luo Zeng. Ketika mereka mendengar sekitar 160.000 dewa, mereka semua menarik napas dalam-dalam. Bukankah ini terlalu sesat? Setelah dihancurkan berkali-kali, tubuh masih tampak baik-baik saja. 170.000. Suara gadis rubah jatuh, dan satu tangan menempel di leher Luo Zeng. Luo Zeng awalnya ingin menghindar, tetapi terlihat oleh gadis rubah satu langkah di depan, bergeser satu kaki, dan secara akurat menangkapnya. Luo Zeng juga cemas saat ini. Jika roh asal caotik tidak lelah, itu dapat terus diperbaiki. Tapi butuh sedikit waktu untuk pulih setelah kelelahan. Jika Anda menggunakan tubuh fisik Anda untuk menanggung kekuatan 170.000 dewa, bahkan dengan bagian Tian Hunyi, itu masih melebihi batas Luo Zeng. Retakan. Lengan Luo Zeng juga meledak dengan kekuatan, melewati ketiak gadis rubah, mencoba mendorongnya secara langsung. Saat gadis rubah didorong ke atas, kakinya melompati Luo Zeng dan menendang dinding. Di bawah dorongan balik yang besar, dia menangkap Luo Zeng di udara lagi, dan kemudian dia akan jatuh dengan keras. Perbaikan. Murid Luo Zeng juga menunjukkan ekspresi ketakutan, dan napas makna sebenarnya di tubuhnya terus melonjak. Jika dia tidak memperbaiki pukulan ini, dia akan hancur berkeping-keping. Melihat dia jatuh ke tanah, Chaotic Soul Spirit di tubuhnya menyala lagi, dan Chaotic Soul Spirit pulih. Boom! Kali ini, di bawah pukulan itu, tubuh Luo Zeng melawan 20.000 kekuatan ilahi ekstra, dan wajahnya sedikit memerah di bawah aliran darah.